102,8 Saranggawa FM, Pecinta Sergau masuk di siaran jam keberapa nih? Jam kedua ya. 8.41 saat ini kita sudah live di Instagram Saranggawa FM. Hari ini Jumat 9 Desember 2022. Segmen kita di Pemkab Serang Menyapa, tema yang kita angkat jelang Natal dan juga Tahun Baru. Kita akan bergabung dan wawancara Asda 1 Pemkab Serang, Bapak Nanang Supriyatna, Esos MSI. Nah, nanti kita akan coba angkat lebih jauh ya, seperti apa kesiapannya, kemudian apa saja yang mungkin perlu dikoordinasikan dengan lintas OPD. Kemudian di Kabupaten Serang seperti apa sih? Nah, nanti untuk pencinta Sergau boleh banget ya. Tadi juga saya sempat baca artikelnya, ada 4 isu strategis yang memang harus ditangani bersama secara koordinatif. Ini pesan dari Wabub ya, Wakil Bupati Bapak Panji Tirtayasa. Nah, ini juga akan dijelaskan nanti oleh Asda 1 Kabupaten Serang, Bapak Nanang Supriyatna, terutama ini dari bidang administrasi pemerintahan dan Kesra ya. Karena juga di Kabupaten Serang, ini ikoniknya itu adalah Pantai Anyer Cinangka. Ini menjadi salah satu primadona juga, dimana kalau saat libur panjang ya, karena bertepatan dengan libur Natal Tahun Baru, kemudian juga libur semester ya, anak-anak sekolah menjadi primadona dengan wisata. Nah, selain juga wisata, tentunya juga karena memang masih pandemi COVID ya, jadi tentunya harus ada pembatasan atau pengetatan prokesnya sebetulnya. Ini nampaknya sudah tersambung. Kita coba sapa sambil cek audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Asda 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Fitri ya. Sehat Selamat semua ya? pagi. Alhamdulillah Pak Asda, gimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, ini sudah ngobrol-ngobrol lagi nih, sekian bulan kita nggak ngobrol live Udah lama Instagram ya, ya Pak udah Asda. lama ya. Udah Ya. lama nih Pak. Maklum banyak kegiatan ya. Betul, Ya. betul, akhir tahun lumayan cukup padat nih. Pagi ini Ya, sebelum betul. berangkat aktivitas nih Pak Asda, kita ganggu sebentar, mudah-mudahan 10-15 menit Ya. berkenan Boleh, boleh, boleh terkait ya. dengan kesiapan ya menjelang Nataru. Ada rapat Hmm. koordinasi ya kemarin yang sudah dilakukan bersama Pak Wabub Betul. begitu. Bagaimana unsur Ya. Forkopimda di Kabupaten Serang? Ada 4 isu strategis. Mangga Pak Asda. Ya, terima kasih Mbak Fitri. Memang betul, agenda kemarin kita hari Kamis tanggal 8 Desember, ini kita melaksanakan rapat Forkopimda yang dipimpin Ya, langsung oleh Pak Wakil Bupati. Hadir juga lengkap ya Forkopimda, juga Pak Sekda dan beberapa OPD terkait yang kita undang. Dan memang ada 4 bahasan yang kita bahas pada ya, waktu itu. Pertama, tentang antisipasi kemacetan menjelang Natal dan Tahun Baru. Kita kan ya, punya wilayah wisata Anyer Cinangka. Nah, betul. sehingga kita fokus ke situ dan memberikan paparan Pak Wakapolres Cilegon. Memang karena Cinangka dan Anyer ini masuk teritorial Polresnya itu Polres Kota Cilegon. Polres. Nah, sehingga dibahas di Karena situ berbeda bagaimana ini ya. kira-kira ya, betul, bagaimana kira-kira di tanggal 26 ya, 23, 2 sampai 26 untuk Natal dan liburan Tahun Baru. Ini biasa memang macet di situ ya. Betul, betul. Dan tahun-tahun kemarin ketika Covid mulai berkurang ya, itu daerah macet di situ. Nah, sehingga perlu antisipasi. Sehingga dari Pol PP kita, dari Disub kita, Kabupaten Serang, dan dari Dinkes dan sebagainya, kita membantu Polres Cilegon. Nah, di samping juga memang terintegrasi dengan pengamanan dari Kota Cilegon juga sama ya, Ya, bergabung di betul, situ. betul. Nah, insya Allah lah dengan soliditas kami yang dipaparkan kemarin oleh Pak Wakapolres Cilegon, kita bisa antisipasi. Dan ada beberapa hal yang krusial itu menyangkut dengan PJU juga sama disampaikan oleh oleh Pak Wakapolres dan juga Ibu Kajati Cilegon ya Bu Ineke, Ya, bahwa beberapa tempat itu di kita PJU-nya masih kurang. Nah, sehingga nanti mungkin kita koordinasi dengan provinsi dari Disub untuk memasang PJU penerangan jalan umum di sekitar objek wisata.
Dan hal yang lain, Mbak Fitri, yang penting juga dibahas kemarin itu masalah kewaspadaan kaitan dengan adanya kejadian bom bunuh diri di Astana Mhm. Anyar Ya, Bandung. Nah, sehingga terorisme kita gitu ya. Mhm. tuh terorisme. Nah, kita antisipasi semua tentang napiter. Dan kebetulan napiter kita ada di kita satu. Napi teroris yang setelah keluar kita pantau Mhm. Ya. apakah masih merah gitu kan, apakah masih Hmm. atau sudah hijau. Kita Oke. ada Mbak Putri itu di satu orang ya di kita di Keragilan, namanya tidak saya Mhm. sebutkan, tapi menjadi pemantau kita bersama agar Mhm. mereka bisa kembali kepada kehidupan biasa lah. Jangan Ya. sampai dia radikal lagi kan begitu. Sehingga perlu difungsikan dari masyarakat, dari pemerintah di desa dan kecamatan untuk sama-sama memantau dia kan begitu. Mhm. Mudah-mudahan Mhm. ini ya kita tidak terlalu panik lah. Ya, kita tidak terlalu panik, Ya. tapi memang Kamu kita tetap waspada. mewaspadai bahwa betul kita waspada bahwa ya pemahaman-pemahaman seperti begitu masih ada di kita. Yang berikutnya yang ketiga, Mbak Fitri, ini yang tidak kalah penting ini masalah geotermal di Padarincang. Proyek nasional ya, Pak. Itu proyek strategis nasional yang Betul. sudah bertahun-tahun masih terkendala ada penolakan dari warga masyarakat, sebagian Warga. ya dari warga masyarakat Iya. Padarincang. Nah ini kami dengan Pak Dandim ya, Pak Dandim, Pak Danrem bahkan ya sudah melaksanakan pendekatan-pendekatan pemahaman lah agar masyarakat yang belum mengerti paham. Jadi begini Mbak Fitri, geotermal ini sungguh hal yang penting yang menjadi strategis pemerintah nasional, pemerintah pusat ya, karena Iya. merupakan proyek strategis nasional. Ya. Dari sekian negara itu, ya, di luar negeri itu, ini mereka ingin sesungguhnya ingin seperti kita memanfaatkan geotermal panas bumi. Kenapa? Karena memang kita ini nanti akan mengurangi energi yang berasal dari fosil, Iya. minyak bumi, ya, juga mungkin batu bara. Ya. Ke depan itu yang sangat urgen dan sangat potensial itu adalah panas bumi yang kita punya banyak kita ini. Ada beberapa titik di kita, khususnya Banten itu kita punya 3 titik. Yang salah satunya itu di Padarincang. Dan tidak semua negara bisa dan punya. Kebetulan kita punya. Dan ini adalah anugerah yang sungguh luar biasa. Tapi ternyata memang ada penolakan. Nah, sehingga kami dengan Pak Danrem itu mengundang ahli geotermal. Ya, ahli geotermal yang kita punya ya, tepatnya di Untirta, bekerja sama dengan Untirta, ya, tenaga ahli khusus beliau itu ilmunya tentang geotermal dan disampaikan oleh profesor itu bahwa kita ini anugerah yang sungguh luar biasa yang harus kita kembangkan sama-sama dan memang ramah lingkungan, tidak ada polusi dan sebagainya. Bahkan berputar itu ya, dan tidak akan habis-habisnya ya. Tidak akan habis-habisnya karena memang dengan teknologi yang tinggi ya dan ramah lingkungan dan memang sangat luar biasa manfaatnya itu. Dan contohnya kita kan punya di Kamojang ya, di Dieng. Itu betul. Itu sampai sekarang pun 90 tahun itu ya masih berjalan dan tidak ada hal-hal yang mereka khawatirkan seperti halnya seperti Lapindo mungkin begitu kan. Dan itu memang beda dengan Lapindo, Mbak Fitri ya. Ini kan panas bumi, panas di bawah, ada airnya uap atas dan dikelola dengan teknologi tinggi kan begitu. Dan ini memang perlu pemahaman kepada warga masyarakat kita yang belum paham, jangan sampai punya
pemikiran yang termakan dengan hoax-hoax yang ada kan begitu. Kalau Betul, kita betul. punya itu harus disampaikan, disandarkan kepada ahlinya, ya. Mm-mm. Kalau kita ahli tentang geothermal, ya kita tanya kepada ahlinya Yang yang memang betul-betul dia ahli paham. geothermal. Betul, betul. Betul kan? Betul. Kalau kita nanya agama ya ke ahli agama kan begitu kan. Ya. Kalau kita nanya tentang teknik ya ke ahli teknik kan begitu. Dan kita harus percaya ilmuwan itu tidak mungkin bohong lah. Mm-mm. Dia disumpah dengan ilmunya, tidak boleh satu itu ilmuwan itu untuk berbohong kepada publik ataupun kepada tanggung jawab ilmunya. Dan itu yang mungkin nanti akan kami sampaikan kepada warga masyarakat untuk Ya. paham bahwa geotermal di Padarincang itu aman dan nanti membawa keberkahan bukan untuk Padarincang Keberkahan dan saja, manfaat. Betul, untuk Kabupaten Serang, Provinsi Banten, bahkan nasional kan begitu. betul. Ada 3 Mm-mm. titik Mbak Fitri di Padarincang, Mm-mm. dan Aneglang juga ada di wilayah apa Lebak apa mana ya, itu ada Mm-mm. 3 ya, Ada yang 3 memang di titik. situ ada panas bumi, ya ada panas bumi yang kita memang sesungguhnya banyak juga mungkin di tempat-tempat lain juga yang masuk Mm-mm. pada ring of fire ya, cincin api yang kita memang punya panas buminya kan begitu. Panas bumi. Dan Betul, betul. ya kita nanti terus akan sama-sama dengan Pak Danrem, Pak Dandim, bahwa ini proyek strategis nasional dan nanti akan dibuat satgas. Jadi tidak satu-satu, tidak parsial, tapi kompak semua, sehingga nanti dari pusat, daerah bersama-sama untuk melakukan itu. Kita tidak boleh berhenti, ya. Ini Iya, harus iya. terus, ya. Karena memang ini tinggal itu saja, hanya menyadarkan masyarakat saja ya. Mhm, Jangan sampai yang kecil masyarakat yang tidak paham, ini mengganggu proyek nasional yang nanti manfaatnya itu akan sungguh luar biasa bagi kepentingan kita semua yang lebih luas. Yang berikutnya juga ini masalah tetap Mbak Fitri ya, masalah kewaspadaan kepada COVID-19 ya. Karena memang belum Kita berakhir masih, begitu ya, Pak. Mhm. ya, kita masih ada tren peningkatan. Ya. Ada tren peningkatan. Ada 2 pasien di rumah sakit RSDP yang dirawat. Dan mudah-mudahan nanti ada titik kulminasinya ya dengan varian baru itu. Tapi memang tidak terlalu mengkhawatirkan, tapi kita tetap harus waspada untuk penerapan prokes. Iya, jangan sampai kendor gitu. Wakil Bupati bersama dengan Forkopimda dan semua yang hadir untuk membahas itu. Dan mudah-mudahan di akhir tahun ini kita bisa kondusif lah ya, bisa kondusif, bisa Amin. aman semua ya, dan semua hal yang direncanakan sesuai dengan rencana kan begitu. Ya Mbak Fitri ya. Betul, betul, betul. Iya, jadi menyoroti 4 isu strategis menjelang Nataru begitu ya Pak Asda. Satu, melakukan rapat koordinasi dengan lintas OPD seluruh unsur Forkopimda. 4 isu tadi kalau boleh saya rangkum ini diantaranya ada proyek strategis nasional geothermal begitu, kemudian juga menjelang libur Natal nih biasanya Anyar Cinangka lumayan menjadi primadona begitu ya Pak Asda. Bagaimana kesiapan teman-teman OPD menyiapkan tadi agar tidak macet begitu ya. Walaupun macet mungkin bisa mencari jalur alternatif mungkin ya Pak Asda satu ya beberapa pilihan. Beberapa jalur alternatif ya di ruas Ciomas, Padarincang juga mana tuh Mancak ya Gunung Sari itu. Itu ke arah Cilegon. Nah, ini bisa banyak. Betul, betul. Bisa melihat beberapa pilihan alternatif begitu ya untuk bisa mengurai kemacetan dan termasuk juga pada saat libur Natal dan Tahun Baru jangan abai dengan prokes begitu ya. Betul, karena ya. COVID masih ada, jadi setidaknya menggunakan masker, jaga jarak begitu dan sering cuci tangan begitu. Baik, terakhir mungkin Pak Asda, pesan apa yang ingin disampaikan nih Pak kepada masyarakat Kabupaten Serang menjelang Nataru begitu? Ya, terima kasih Mbak Fitri.
kami dari Pemda Kabupaten Serang tentunya ini berupaya menjaga situasi yang kondusif ya di wilayah kita, khususnya sekarang menjelang Natal Tahun Baru di masalah kemacetan ya, lalu lintas dan juga hal yang lain yang tadi menyangkut kepada kewaspadaan kita. Jadi mohon kepada warga masyarakat Kabupaten Serang, pertama untuk bisa bijaksana lah ya. Nanti ketika liburan tahun baru bisa milih objek wisata yang kira-kira macet ya. Banyak kita hiburan ya di samping di Cinangka, Anyer juga kepada yang lain ya. Dan ketika nanti di jalan kita patuhi ya lalu lintas dan petugas yang mengatur lalu lintas itu agar kita bisa tertib dan nyaman tentunya untuk bisa berwisata ya. Dan juga kepada warga masyarakat pada Rincang yang masih menolak pada geotermal untuk bisa memahami dengan kebijakan pemerintah ya, bahwa kita tidak mungkin pemerintah akan bertindak untuk kejelekan warga masyarakat ya, tapi pasti untuk memakmurkan warga masyarakat. Dan hindari hoax lah yang kurang pas ya, salahkan semua kepada yang ahlinya ya. Kita ahli yang tentunya bertanggung jawab kepada ilmunya kan begitu. Dan 3 yang terakhir ya, yang keempat untuk selalu waspada penerapan prokes COVID-19. Tapi satu hal, kita tetap menjaga agar kita tidak panik dan tetap bahagialah ya. Jaga imunitas, jaga kesehatan dan tetap bahagia gitu ya. Tetap bahagia. Ini penting sekali untuk menjaga daya tahan tubuh juga. Terima kasih banyak Pak Asda 1 Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kesra, Bapak Nanang Supriyatna sudah bergabung di Seranggawa FM di siaran pagi kali ini. Lancar terus Pak aktivitasnya, sehat selalu di setiap aktivitas. Mudah-mudahan ketemu lagi di lain kesempatan. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pencinta Sergau, tadi sudah kita simak ya obrolan kita dengan Asda 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra, Bapak Nanang Supriyatna terkait dengan membahas ya apa yang kemarin sudah dirapatkan di Pemkab Serang bersama Wabub, Wakil Bupati Bapak Panji Tirtayasa. Ada 4 isu strategis yang memang menjadi sorotan menjelang Natal dan Tahun Baru. Nah, tadi sudah disampaikan beberapa poin-poin penting masyarakat terkait dengan prokes, jangan sampai abai, tetap menggunakan masker, menerapkan 3M tadi, kemudian juga mendukung proyek strategis nasional geotermal di Padarincang, kemudian juga terkait terorisme, tetap waspada namun tidak panik, dan juga terkait dengan libur. Nah, ini juga mungkin ada beberapa pilihan ya, nggak semua misalnya di satu hari yang sama. Nah, ini mungkin mencari jalur alternatif juga untuk mengurangi kemacetan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang ketinggalan nanti kita akan save di IGTV-nya Seranggawa FM. Terima kasih yang sudah nonton. Saya ingin menyapa ada Azima, ada Kiki Fatmala, ada Fah Karisma, ada Hendra. Selamat pagi buat Z, ada ini siapa? Temannya Nadia nih kayaknya, Jengkol and Friends ini. Ada Nisa Nurmalisa, ada Eva, Desriani, ada Tuhi, ada lain-lain juga. Ya, terima kasih sudah nonton. Kita save juga di Instagram Seranggawa FM. Sekarang kita lanjut lagi siaran sampai jam 10.